Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngaji Narasi Online. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadinir rusulil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali. Sahabat Ngaji Narasi Online, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, yakni hadis ke-19 dari bab Taubat, kitab Riyadhus Shalihin. Tentu kajian ini cukup panjang dari sisi hadis, tapi insya Allah kita simak bersama. Dan ini menyangkut ilmu yang cukup dalam. Dan untuk itu, terus saksikan sampai akhir, jangan skip, insya Allah manfaat ilmu yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zir bin Hubeish qal. Ini diriwayatkan oleh Zir bin Hubeish. Beliau itu berkata, Ataitu Safwan bin Assal. Aku mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Jadi Zir mendatangi Safwan. As'aluhu anil mashi anil khuffain. Jadi aku datang, aku bertanya kepadanya tentang hukum membasuh khuffain. Khuffain itu sepatu. Kalau orang, jadi ada fikih tentang membasuh sepatu. Jadi orang yang biasa pakai sepatu, tapi nanti poinnya ada di mana. Jadi ada orang pakai sepatu dan memang susah melepasnya karena beda sepatu zaman kita sekarang dengan sepatu zaman Nabi dan susah untuk dilepas karena ikatan-ikatannya itu Nah, kira-kira ini kalau pas batal batal wudunya kan basuh kaki. Nah, sekarang itu diganti. Boleh. Nabi menyarankan untuk yang dibasuh khufnya. Jadi yang dibasuh itu adalah sepatunya, bukan kakinya. Dan tidak perlu dilepas sepatu itu. Jadi dia bertanya, jadi si Zir ini nanya dengan Safwan, ini gimana nih? Apa hukum tentang membasuh sepatu itu? Kemudian ini kehendaknya, pengen nanya tentang itu. Faqala, maka si Zir tadi nanya, si Safwan nanya, ma ja'a bika ya Zir? Ente datang sini mau ngapain Zir? Gitu Istilahnya jauh-jauh ente datang nih ke sini, ente pengen ngapain? Gitu Fakultu, lalu Zir tadi ngomong, ibtigha al-ilmi. Aku datang pengen cari ilmu, pengen mendapatkan ilmu, mengharapkan pengetahuan. Faqala, maka Safwan mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu tadau ajnihataha, akan senantiasa membentangkan sayapnya. Tapi mohon maaf, jangan diterjemahkan sayap seperti sayap burung Nanti sama nanti malaikat sama binatang. Jangan disamakan seperti itu. Seperti apa sayapnya? Ya wallahu a'lam bishawab. Saya memaknainya seperti itu, meskipun artinya sayap. Li talibil ilmi, bagi orang-orang yang belajar. Jadi artinya kalau ada orang belajar, itu malaikat
akan senantiasa membersamainya. Ridhon bima yatlub. Dan itu adalah tanda kalau ada malaikat yang membentangkan sayapnya, artinya malaikat itu hadir bersama orang yang belajar, itu tanda ridhon bima yatlub. Tanda kalau ilmu yang sedang ia tempuh, ya, yang sedang ia cari, itu telah diridhoi. Jadi kalau sudah seperti itu, dalam hadis yang lalu kan sudah dibahas juga, dia mendapatkan doa dari para malaikat agar diampuni dosa-dosanya. Nah ini penting ya, pada aspek awal ini, orang datang ke tempat orang lain hendaknya bukan untuk cerita kosong. Kalau bahasa Manadonya bukan forlamu, lalamulu, atau Carlota. Ini kalau diarabkan jadi alamu wal Carlota. Ya, bukan untuk itu. Orang datang ke tempat saudaranya hendaknya ibtigha'al ilmi, untuk dapat pengetahuan, dapat ilmu dari orang yang kita datangi. Itu niatkanlah seperti itu. Ya, agar apa? Agar setiap dia keluar dari tempat orang yang ia datangi, pengetahuan yang ia dapatkan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah malaikat yang mendoakannya. Itu yang pertama. Lalu fakultu, lalu si Zer tadi ngomong, innahu qad hakka fi sadri. Gini, ada satu hal yang itu mengganjal, ya, mengganjal fi sadri, di dadaku, di dadaku ini ya. Ini ada sesuatu yang ganjal nih, ya. Tentang al-mashu 'alal khuffain, tentang hukum membasuh sepatu ketika bersuci. Ya, ba'dal ghaiti wal baul. Ini yang mengganjal karena membasuhnya itu setelah seseorang itu buang air besar atau buang air kecil. Gitu ya. Maksudnya gini. Kalau orang hanya kentut saja, tentu tidak ada kotoran. Maka ya mungkin normal-normal saja. Ini keluh kesahnya si Zer tadi ya. Ya mungkin gak ada masalah. Ya, ketika wudhu pas basuh kakinya yang dibasuh sepatunya, nggak ada masalah. Sekarang ini BAB, ada orang buang air besar, ada buang air kecil, kan itu ada yang keluar, baik dari dubul maupun kubul, ya, baik dari belakang maupun dari muka, kan ada yang keluar, fisiknya ada. Ini kayak mana ini? Masa tetap pakai khuf tadi, tetap pakai sepatu, tetap basuh sepatunya? Ini ganjel nih hati saya ini. Ini yang mengganjal hatiku, kata Zaid. Wa kunta imra'an, ya, wa kunta imra'an, ya, imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau, Safwan, itu kan salah satu dari sahabat Nabi. Ya. Karena engkau salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajitu as'aluka, maka aku datang menanyakan masalah ini. Nah, ingat ya, jadi prinsipnya kalau datang ke rumah orang hendaknya untuk dapat berkah minimal dari ilmu yang ia miliki itu, dapatkan pengetahuannya. Ya, maka istilahnya itu kalau di Jawa sowan itu ya dapat ilmu, bukan sowan untuk foto. Nah, sekarang memang trouble. Orang datang ke ulama itu bukan untuk dapat ilmu, datang ke asatidz, ustadz, ya kiai, itu bukan dapat ilmu. Yang dikejar apa? Fotonya, ya Allah. Jadi kalau ada ulama datang yang dikejar di sini fotonya. Alhamdulillah kita foto, alhamdulillah kita sudah foto. Ditanya apa yang diceramahkan, pokoknya begitu. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Prinsip datang. Orang mau taubat kepada Allah, carilah orang yang betul-betul, ini karena babnya bab taubat ya. Kalau orang mau taubat, betul-betul datanglah kepada orang-orang, cari pengetahuan, cari ilmunya. Ya, dapatkan ilmunya.
Maka dia datang tadi, ini masalah nih buat aku. Wahai Sofwan, ada orang buang air besar, buang air kecil. Ketika dia mau bersih-bersih, kok nggak disuruh lepas sepatunya, tapi tetap pakai sepatu ketika dia ingin bersuci, berwudu. Ya. Nah, ini gimana? Ini mengganjal hatiku. Sedangkan kau sahabat Nabi, terus hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Kira-kira ente Sofwan pernah nggak dengar Nabi bahas masalah itu? Qala, maka beliau berkata, "Na'am." Ya, aku pernah dengar. Karena bahwasanya Nabi ya'muruna memerintahkan kepada kami idza kunna safaran ketika kami dalam perjalanan au musafirin, maksudnya orang-orang yang dalam perjalanan musafirin, alla tanzi'a khifafana salasata ayyam. Ya, untuk tidak melepas ya sepatu kami itu selama 3 hari. Ya. Salasata ayyamin walayaliyahunna, 3 hari 3 malam. Jadi kalau dalam perjalanan jangan lepas sepatunya ya 3 hari 3 malam. Ini perintah. Ya bisa jadi ya karena banyak binatang kan, kalau sepatu itu khufnya agak tebel ya. Bisa jadi itu menyelamatkan orang kan, siapa tahu dari binatang ya, kalajengking ya, ular padang pasir kan lebih bahaya. Bisa jadi itu untuk cara untuk menyelamatkan. Kita ngambil hikmahnya. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Nah kalau junub lepas sepatunya. Jadi kalau dalam musafir, ya namanya minta maaf. Orang buang air besar kan nongkrong. Buang air kecil nongkrong. Nggak tahu tuh. Tahu-tahu datang kalajengking, truk kena kakinya. Keinjek. Digigit kalajengking. Racun. Mati. Mudarat. Jadi kalau sedang musafir jangan dilepas kecuali junub. Kalau junub ente mau mandi. Nah, kalau mandi lepas tuh, masa dipakai juga kan nggak bagus karena mandi itu harus bersih besar. Nah, ini jawaban. Artinya dalam prinsip Islam, hukum Islam itu ada kemudahan bagi orang-orang yang safar dalam perjalanan. Salah satunya adalah tidak melepas sepatunya tadi dalam konteks keamanan. Kalau sekarang tentu berbeda ya. Nah, selanjutnya beliau bertanya kembali. Ya. Faqultu hal sami'tahu. Sekarang saya mau nanya lagi nih. Terus kelewatan. Ulakinna min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi kalau pas buang air besar, buang air kecil, tidur nggak dilepas. Ya. Jadi pas lagi junub lepas, mandi. Tapi kalau enggak. Buang air kecil, buang air besar, tidur nggak usah, kata Nabi, nggak usah lepas. Itu simple. Fakultu, lalu aku bertanya kembali, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kira-kira Sofwan, gini. Ente pernah dengar nggak tentang Nabi ngomong masalah cinta, al-hawa? Ya, cinta. Pernah nggak dengar masalah begituan dari Nabi? Qala na'am. Oh iya, pernah. Nabi pernah bahas masalah itu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi waktu itu kami lagi jalan-jalan nih dengan Nabi. Ya, kami sama-sama dengan Nabi sedang safar. Ya. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun. Waktu itu kami sedang sama-sama dengan Nabi itu. Ya, bersama-sama dengan Nabi. Idh nadahu a'rabiyun, tiba-tiba ada orang Arab Badui manggil Nabi. Ya, bisautin lahu jauhariyun, dengan suara yang ya namanya minta maaf, namanya orang kampung kan suaranya keras. Ya, jadi manggil nabinya pakai suara agak keras lah. Ya Muhammad gitu ya misalnya.
Manggil, "Ya Muhammad." Dengan suara yang agak keras ya. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Nabi jawab dengan gaya yang sama. "Ha ya 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 ya." Jadi eh, ada orang Arab Baduy manggil dengan suara yang keras, dijawab sama Nabi dengan gaya yang sama gitu. Fakultu lahu, aku marah. Ya, si Sofwan tadi itu marah. Marah sama orang Arab Baduy tadi. Waihak. Ya. Celaka ente bro. Ughdud min sautik. Coba turunin lagi nada suaramu itu. Turun nada suaramu. Fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau sedang bersama Nabi. Yang ente panggil Nabi, bro. Yang ente panggil tuh Nabi. Nabinya Allah, utusan Allah, kekasih Allah. Jangan suara keras-keras. Waqad nuhita an hadza. Dan perlu kamu pahami bahwa ini dilarang. Ente dilarang, ya, orang Arab Baduy, ente jangan pernah lagi ngomong suara keras. Ini ente dilarang untuk berperilaku seperti ini. Faqal, orang Arab Baduy tadi ngomong, "Wallahi, demi Allah, la ughbud. Tidak akan aku turunkan suaraku." Qala al-a'rabiyyu, maka orang Arab Baduy tadi nerusin. "Al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim." Ada orang cinta kepada seseorang atau pada satu kaum, satu kelompok. Walamma yalhaq bihim. Ya, tapi nggak bisa gabung. Lahik itu nempel, nggak bisa sama-sama. Ada orang sayang, cinta, tapi nggak bisa suruh gabung, nggak bisa sama-sama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang jawab. Sofwan nggak suruh jawab, Nabi yang jawab. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai di hari kiamat nanti. Fama zala yuhaddithuna hatta zakara baban minal maghrib. Nabi ngomong ini sampai akhirnya beliau nyampaikan ya cerita, ya, yuhaddithuna, cerita kepada kami, hatta zakara, sampai kesebutlah beliau menjelaskan tentang baban. Ada pintu minal maghrib, ya, di daerah wilayah barat, ya, dari barat, ya, pintu dari barat, ya, masiratu ardihi au yasir rakibu fi ardihi, jaraknya itu, ya, luasnya itu arba'ina au sab'ina aman, 40 sampai sab'in, 70 aman, tahun. Saking jauhnya tuh. Apa maksudnya Nabi menyampaikan ini? Karena ada pintu yang itu adalah, maksudnya yang hadis yang lalu, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas Allah ciptakan bagi setiap orang yang berdosa, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang lalu yang kita bahas. Ya. Qala Sufyan, ahadur ruwat. Ini ada Sufyan, tadi Sofwan, ini Sufyan. Sufyan, salah satu dari perawi, itu mengatakan qibala Syam. Ya, itu katanya sih daerah Syam gitu ya. Tapi ini kata Sufyan, bukan kata Nabi. Ya, khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan pintu itu, ya, itu sama seperti Allah, waktunya seperti Allah menciptakan samawat wal ard, langit bumi. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu bersamaan dengan diciptakannya pintu tadi yang di daerah barat.
Bukan negara barat ya, daerah barat. Ya, kata si Sofyan itu daerah Sam. Daerah Sam. Nah, apa itu maftuhan? Pintu tersebut itu terbuka luas litaubati untuk menerima pertobatan-pertobatan. La yughlaq, tidak pernah ditutup. Tidak pernah dikunci. Hatta tatlu asyamsu minhu. Ya, sampai nanti tatlu, ya, terbit, asyamsu, matahari, dari mana? Maghrib. Ya, terbit dari barat. Artinya kiamat. Karena matahari itu terbenam di barat, bukan terbit di barat. Jadi kalau matahari terbit di barat, kiamat. Nah, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini adalah hadis yang memberikan pelajaran kepada kita semua. Wa qala hadis hasan sahih. Dan katakan hadis ini hasan sahih derajatnya. Rawahu at-Tirmizi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa ghairuh. Nah, sahabat ngaji narasi online, apa pelajaran besar dari hadis ini kepada kita semua? Karena ini berada di bab taubat. Pertama, bahwa setiap orang yang pengetahuannya kurang dan ia ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia datang kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikri, orang yang punya pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, ketika kamu tidak tahu. Dan datang kepada orang yang tahu di sini adalah kepada ahli agama, ulama, asatidz, kiai. Ya. Bukan untuk Carlota, cerita kosong, lalamulu, bukan. Gosip, bukan. Tapi untuk dapat ilmu. Poin utama, kita datanglah kepada mereka bukan untuk selfie, berfoto-foto, tapi untuk mendapatkan pengetahuan darinya. Nah, ketika sudah mendapat pengetahuan, tanya di situ kalau engkau punya problem agama. Salah satunya adalah problem tentang membasuh khuf tadi, membasuh sepatu ketika dia buang air besar, buang air kecil, yang menurutnya tidak masuk akal. Ya, ketika akhirnya harus ditanyakan. Tanya itu ketika engkau datang, tanya permasalahan agama, bukan sekedar bertanya tentang curhatannya. Aduh ya Allah, tolong bantu saya ini, istri saya, ini suami saya. Apalagi aduh, ujung-ujungnya ada 100, malah bikin masalah itu. Malah mau ngutang. Tolong datang tanyakan masalah agar kita dapat ilmu, pengetahuan, dan dapat solusi. Ya. Karena itu yang paling penting, solusi dalam menjalankan agama itu berkah. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa seseorang itu ketika sudah dapat pengetahuan, hadirkan rasa cinta. Wabil khusus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau ada orang bersalawat sekali, maka dijawab 10 kali. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukti sama seperti cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya Rasulullah ini sebagai wasilah, jalan kita untuk menempuh pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertaubatan yang kita lakukan kalau bukan karena ajaran dari Nabi tidak akan dapat apa-apa. Maka beruntunglah kita ketika mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya cara kita kepada Nabi tentu berbeda setiap orang. Minta maaf. Ada orang yang sampai keras seperti orang Arab Badui tadi, polanya, caranya tentu berbeda dengan orang-orang yang lembut. Cara cinta itu berbeda, tapi Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba.
seseorang nanti akan bersama-sama dengan orang yang ia cintai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Cinta kita kepada Rasul akan menjadi jalan buat kita semua untuk bersama-sama dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat yang diajarkan oleh Nabi tentang rahmat Allah begitu luas. Tolong tangkap rahmat-rahmat Allah itu. Tolong peluk kuat rahmat Allah itu, gapai seluruhnya. Dapatkan itu semua dengan jalan cinta. 1, dengan jalan ilmu. 2, dengan jalan cinta. Dapati ilmunya, tanamkan rasa cinta, wabil khusus dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah jalan terbuka bagi kita semua meraih pertobatan tersebut. Mudah-mudahan melalui kajian singkat ini, hadis ke-19 ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua, dan insya Allah kita akan bahas nanti selanjutnya kajian di hadis ke-20, dan semoga Allah meridhai kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waffaqana Allah jami'an lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.